Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nandang. Dan di episode ini saya ditemani oleh Eka. Halo, perkenalkan nama saya Eka Rahayu. Nah, di sini kita mau bahas sebuah cerita misteri lagi, Ayah. Ya, betul. Nah, udah episode berapa sih sekarang, A? Alhamdulillah udah 9 ya, nggak kerasa. Wah, nah sekarang episode 9 ini kayaknya bakalan menggelegar ya, Ayah. Ya betul. Nah, kalau kalian penasaran, tunggu di WTMS TV. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di WTM Stick. Naga Tonight Story. Oke, jadi tamunya udah datang. Wah. Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Daisy. Saya asli orang Bandung. Dan saya punya pengalaman sih. Ya, katanya punya Pengalaman misteri mistis ya. akhir-akhir Iya. ini. Boleh diceritakan mungkin biar sahabat misteri juga nggak penasaran Iya. dengan ceritanya. Bisa. Boleh dari langsung aja. awal Dari mulanya awalnya. kayak gimana? Jadi waktu itu tuh aku lagi ada kerjaan. Ya. Pas kerjanya itu di daerah Surabaya. Surabaya. Dan saya itu tinggal di daerah Surabaya. Dibukain suatu villa. Ya. Jadi menginap di Iya, ruang villa menginap itu ya. menginap di villa itu. Nah, cuman di villa itu kan terlihat asing sih buat saya karena saya baru pertama kali ke sana. Nah, Dan- jadi udah ngerasain feel asing. Iya, villa asing karena itu tuh villanya itu sepi gitu. Sepi. Iya. Villa tapi sepi. Iya, villanya tapi sepi. Dan aku lihat adalah dari seberangnya tempat aku tinggal di villa itu ada satu keluarga yang menginap juga di situ. Villanya di situ ada 2 villa. Iya, yang terisi villanya ada 2, aku dan yang sebelah lagi. Oh, Nah, aku kan di situ 2 hari. 2 hari. 2 hari di Surabaya di villa itu mengalami kejadiannya pas malam. Malam pertama di sana. Malam pertama jam 12 yang aku rasain. Jam 12 malam. Iya. Jam 12 malam itu pertamanya jadi si teman aku kan pulang dari villa. Nah, habis itu aku sendiri di situ. Dan di keadaan itu kan sepi banget. Udah malam itu menjelang sepi lah maksudnya. Iya, dini hari banget ya. Iya. sebenarnya. Nah, aku coba semua TV, kan di villa itu ada 2 lantai. Ya. Nah, di lantai yang bawah ada TV aku nyalain, di lantai atas juga TV aku nyalain semuanya. Ah. Nah, tiba-tiba pas di jam 12 aku mau tidur. Nah, di bawah itu kayak ada orang yang jalan. Terdengar jelas. Iya, terdengar banget kayak orang jalan aja di tengah. Nah, pas aku turun karena aku penasaran, Ya. turun, habis itu si TV yang di bawah itu mati. Mati. Tapi di villa itu ada beberapa kamar kan pasti. Ada, Nggak ada satu orang pun. Ya, ya. Nggak ada. Nggak ada penjaganya pun. nggak ada. Cuma jadi di villa itu emang buat orang yang nginap gitu. Iya. Tapi emang jarang sih orangnya. Di lantai bawah pun itu nggak ada siapa-siapa. Nggak ada, cuman aku aja sendiri. Oh wow. Aku aja sendiri. Serem juga ya. Satu villa sendiri. Dan karena aku ini ternyata di belakang villa yang aku tempatin itu tuh di belakangnya itu rumah-rumah gubuk kosong yang udah nggak kepake. Dan di situ aku baru tahu apa mungkin ada hal yang negatifnya pas jam 12 atau apa, tapi aku nggak merasa dulu seperti itu. Nah, abis jam 12 malam itu kan aku nggak bisa tidur sampai subuh. Ya. Sampai subuh aku nggak bisa tidur. Pas jam 5 aku coba tidur dengan keadaan aku pakai handsfree, Ya. selimbutan. Terus aku pejemin mata sebentar. Tiba-tiba kayak ada orang gitu. Kayak ada orang tapi dianya itu kayak orangnya tuh gede, hitam. Gede. Hitam. Pas aku
ini lihat, dianya nggak ada. Nggak tahu itu, Tapi itu nggak tahu di kamu keadaan ngerasain aku. mimpi atau kena apa sih erep gitu? Nggak tahu, aku masih agak sedikit bingung, entah aku itu udah Sadar posisi atau tidur atau- banget atau enggak. Tapi yang jelas Ya. aku ngerasain itu gitu. Kayak ada orang yang gede, hitam. Pas aku bangun nggak ada. Nggak ada. Dan di situ aku pengen nangis, tapi ya udahlah, mungkin cuman aku bermimpi. Tapi itu kan. the real cuma sendiri diem desa. Sendiri banget. Dan tiba-tiba teman aku datang jam 8 pagi, aku ceritain segalanya. Dia kan nggak percaya. Karena dia bilang, "Masa sih ada yang begitu?" katanya gitu. Ya udah, kamu enjoy aja, asikin aja, nggak usah dipikirin, mungkin itu kamu mimpi atau kamunya takut gini-gini, ya udah. Dan aku tinggal lagi di situ. Dan Hari kedua berarti ya? hari kedua kejadiannya itu tiba-tiba mati lampu. Mati lampunya di ruangan? atau- Semua mati lampu Semuanya? semua. Pas aku mau ke bawah dia udah nyala sendiri. Di jam Di itu jam 8 malam, Pak. Jam 8 malam. kalau berpikiran positifnya mungkin memang Iya, mati takutnya lampu mati dari lampu, sananya. tapi kalau dilihat itu tuh si stop kontaknya itu kayak yang nggak ini gitu. enggak. Kayak yang digituin orang. Tapi ya kalau aku sih orangnya ya udahlah, mungkin Positive thinking aja ya, karena nggak mikir ke arah ke situ juga. Iya, karena kalau aku semakin takut gitu. Tapi ya udahlah. Nah, abis beres hari kedua itu aku minta sama temen aku pulang. Dan akhirnya aku pulang Jakarta. Habis aku pulang Jakarta, pulang ke rumah, Ke Bandung? ke Bandung. Awalnya sih nggak ada kejadian apa-apa ya, cuman Belum pernah terjadi ya? cuman pas habis itu aku tuh tidur dengan mama aku ya, tidur. Dan aku itu emang tidur aku tuh emang terlelap. Cuman mama aku pertama langsung bilang gini di jam tengah malam. Itu nggak tahu jam berapa, lupa. Tengah malam itu mama aku langsung bilang, "Teh, itu gordeng buka." Dan aku kan nggak tahu, aku takutnya Maksudnya itu dia ibu ngomong tuh nyuruh teteh buat ngebuka gorden itu. bangun, kayaknya buat bangun karena itu gordengnya kebuka banget, mau kebuka gitu. Cuman Mungkin dikira ibunya, kenapa sih gorengnya Iya, belum ditutup gitu udah Mm-mm. malam. tapi itu kayak bukanya baru kayaknya. Terus kan mama aku bilang, "Teh, ini buka gordeng." Terus pas aku coba bangun, apa sih mungkin mama ngimpi gitu, mimpi Mimpi. atau lagi ngelindur gitu. Halu lah ya, kalau Iya, misalnya kita iya, berpikir takutnya halu. lagi ngelindur di malam kan, itu tengah malam juga, takutnya kan ngigo orang. Nah, habis itu kejadian itu ya udah aku nggak tanggepin. Udahlah, cuek. Iya. Pas habis 3 hari kejadian itu, nah tiba-tiba aku ngerasain lagi Si gordengnya itu kebuka lagi? si gorden jendelanya itu kebuka udah di keadaan setengah. Jadi hari kedua tuh malah kebukanya lebih besar lagi gitu. Lebih besar setengahnya. Habis itu lampu luar itu mati. Lampu luar mati? Iya. Tapi Tiba-tiba biasanya mati atau? Tiba-tiba Tapi mati. nyala lagi nggak sih? Enggak. Dan abis itu aku cobain langsung manggil mama sama yang di rumah lah. Aku bilang, "Ma, ini gorden buka sama lampu luar mati." Ya udah, karena mama takut juga kan, takutnya orang atau apa gitu kan. Ya, Kan maksudnya. ya kan kita lebih takutnya orang ya. Ya, Kalau bener. kalau hantu kan kita masih sih iya hantu bisa bukain gorden gitu. Ya, Tadinya berpikirnya udah berpikirnya gitu. Nah, habis itu sama mama lampunya dibenerin gitu, ganti. langsung nyala. Itu tuh lampunya nggak Si ganti lampunya atau mati total atau? Itu lampunya baru aku ganti. Iya, jadi mati aja kayak orang kayaknya kayak yang dibalikin gitu atau nggak tahu deh. Iya. Nah, habis itu aku diemin lagi kejadian itu. Nah, beberapa hari kemudian di malam hari Sabtu itu,
malam minggu. Aha. Aku coba, aku itu emang pengen bergadang dan aku minta temen aku temenin aku video call, minta temenin telepon. Dan itu buat aku emang bener kayaknya menyeramkan banget sih buat aku. Ini yang gongnya. Ini yang ketiga kalinya. Ketiga, kalinya. karena itu tuh si ada di jam 12:30 malam. Itu tuh si gordennya gordengnya itu kebuka sendiri dan kebukanya itu emang dari dalam. Dan Teteh tuh melihat itu. Kamu lihat sendiri Aku ngeliat banget. Jadi kalau si gorden yang kalau dibuka dari luar kan emang kalau karena si jendela kecil mungkin ya. iya. Si Tapi kan kalau dari dalam itu beda gitu. Kayak orang aja bukanya gini gitu. Nah, habis itu gorden yang putihnya juga ngikut. Habis itu gorden putihnya ngikut setengah. Berarti si gorden itu tiba-tiba kebuka sendiri. Iya, kebuka sendiri. Berarti Kayak nggak lihat ada sosok yang nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Itu bukanya kayak yang di tengah-tengah gitu. Tapi kalau misalnya ada makhluk atau ini pasti kelihat lah kayak posisi tangannya dia gimana, tapi ini enggak kayak gini Kayak aja. ke bawah angin, tapi Iya. rata gitu, halus Iya, gitu. tapi halus banget sampai setengah dan diikutin sama yang di situ aku pengen teriak, tapi saking aku pengen tahu dulu, aku pendemin dulu sampai itu beres. Habis beres itu lampu luar beneran mati. lampu luar mati lagi. Berarti lampu luar udah kedua kalinya ya? Ketiga kalinya. Berarti setiap horden itu kebuka? Iya, lampu luar ikut mati. Oh wow. Serem juga ya. Nah, abis itu aku panggil mamahku. Mah, gorden kebuka lagi dan itu tuh lampunya mati. Pertama aku lihat itu nggak ada orang, nggak ada siapa. Iya, nggak ada orang sama sekali. Dan mamaku juga sedikit bingung itu apa. Kalau mama sih berpikir positifnya, takutnya ada orang yang jahil tiba-tiba matiin lampu di luar pakai tangan atau apa. Agak lebih menyeramkan orang sih ya, takutnya. Takutnya orang itu, karena orang itu bisa jahat lah ya dibandingin makhluk seperti itu. Nah, habis itu mamaku bilang lah sama orang yang dianya diibaratinnya orang bisa pinter. lah. Iya. Nah, dan orang pinternya itu nggak lebih detail sih menjelaskannya, mungkin karena dia takutnya aku takut atau apa. Tapi dia bilangnya itu bukan sama manusia katanya. Bukan manusia. Iya. Wow. Jadi kira-kira apa? Kita jangan tolong ya. Cukup serem juga ya. Iya. Dan aku sendiri juga serem sih. Tapi sekarang masih kejadian. Nah ya itu berulang lagi enggak? Atau udah Berulang lagi. Berulang lagi. Itu kira-kira berapa kali nggak sih? Terakhir itu kapan sih? Terakhir itu malam yang ke-7 kalinya. Berarti kejadian itu sudah terulang 7 kali? Iya. Berturut-turut? Iya, seperti itu. Jadi kejadiannya itu setiap gorden itu buka, lampu luar pasti mati. Kan kamu ada kadang suka ada job di luar kota ya. Nah, kalau si mamahnya kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin hal yang sama ketika kamu nggak ada di rumah? Nggak pernah malah nggak pernah. Mamaku nggak pernah mengalami ada kejadian itu tanpa ada aku. Dan meskipun kalau misalnya buat diri aku pergi-pergi kayak gitu, kalau ada di diri aku mungkin di tempat lain mungkin aku mengalami seperti itu, tapi ini enggak. Oh enggak, jadi hanya di rumah aja? Hanya aku pas di rumah. Oh, berarti gak tahu juga sih, mungkin bisa jadi kalau memang kita sangkut pautkan sama yang kemarin yang di Surabaya, bisa jadi. Bisa jadi. Iya, karena aku tuh takutnya apa dia mengikuti atau gimana, tapi aku lebih Kita positif kurang paham lagi sih ya. mungkin berpikiran positif atau aja. aku jangan kebanyakan inilah bernegatif pikiran gitu maksudnya. Biar enggak ini juga kan, biar enggak Nggak baik juga buat pikiran kita sih Iya. kalau mikirnya negatif ya gitu sih.
Berarti selama ini mama nggak pernah ada yang iseng kayak digangguin gitu. Nggak ada. Orang tua berarti aman ya. Aman. Jadi sekarang intinya sih benar kita harus berpikir Positif ya. Betul. Kalau kita banyak berpikir negatif, yang ada Malah kesages nih, kesujas terus, kesujas terus. Berarti cerita dari tetehnya serem juga ya, Ayah? Iya, betul. Aduh. Oke, baik deh. Terima kasih ya, Teh ya. Udah sama-sama. cerita pengalamannya. Dan itu sih cukup buat kita merinding sih Iya, kali betul. ini. Iya. Oke, Sobat Misteri. Itu cerita dari Teteh tadi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua. Oke. Dah. Bye. Assalamualaikum.